Oke. Ayo guys. Ayo. Lu mulai? Udah. Agaklah kau mundur. Duh. Astagfirullahaladzim. Itu sampai jatuh. Wah, kacau ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini sambil mendengarkan ASMR hujan ya backsoundnya. Jadi saya kedatangan kemarin ini ya populasi introduksi. Jadi dia ini dari planet yang entah berantah lah pokoknya. Dia bekerja sekarang di pedalaman ya. Di pedalaman. Yang dia hiburannya cuma KFC saja, jadi sangat jauh dari peradaban Malang begitu. Oke, kita akan gali sedikit lebih jauh terkait kemarin kan sebenarnya kita rencana mau transgenik ya, tapi ternyata karena dia sudah diantah berantah itu dia jarang membahas hal-hal yang berbau transgenik. Disclaimer dulu, podcast ini dilakukan tanpa perencanaan. Bahkan yang membuat acara tidak memberikan tor sama sekali. Jadi saya nggak tahu mau ngomong apa. Nggak apa-apa, biarin deh. Ya? Anggap aja ujian kan, ujian dadakan ya. Oke. Jadi ini ganggu aja di. Kok yang bawa cur tadi? Kesel juga. Oke, lanjut. Jadi kan dia mau show off loh, balik lagi dia. Di sini kok. Sorry ya. Jadi ini akhirnya ketika sudah selesai itu jadi suara baru cur. Wah, turunkan, gak mau aku. Ulang. Melanjutkan perbincangan yang tadi ya. Sebenarnya setelah kita berpikir bahwasanya topik transgenik ini sepertinya agak susah juga karena harus belajar lagi nih. Betul. Bukannya kami tidak mau belajar ya, cuma kami udah tua. Jadi memperhitungkan ATP lah. Jadi kami akhirnya ingin membicarakan sebenarnya terkait kemarin sustainable aquaculture ya, karena Mas Alfi ini bekerja di tambak juga begitu. Apakah dia sebagai perusak lingkungan akan mengakui dosa-dosanya? Mari kita lihat di sini. Selamat datang Mas Alfi. Oke. Iya. Terima kasih sudah diterima di sini ya. Iya, sudah saya kasih makan juga kan ya. Langsung haus deh. Mantap tehnya. Oke. Gimana Mas untuk aquaculture sendiri menurut Mas Alfi nih? Apakah kan kita saat kuliah kan digembor-gemborkan sustainable aquaculture. Apakah sustainable aquaculture ini sebenarnya realistis nih untuk aquaculture sendiri yang notabene aquaculture ini kan mencari profit sebenarnya kan Mas? Benar. Ya, sebenarnya kalau kita tinjau secara menyeluruh ya, sustainable aquaculture ini adalah suatu utopia gitu ya. Ya, ini terlalu indah untuk diwujudkan sebenarnya. Nah, tapi sebagai insan manusia yang diciptakan Tuhan berpikir ya. Nah, di sini peran kita sebagai pelajar dan sebagai pelajar dan praktisi-praktisi yang terpelajar untuk mengarahkan artian kita ini mengarahkan aquaculture yang sifatnya sebenarnya merusak ke arah utopia tadi gitu loh, yang walaupun sebenarnya sehebat apapun kita nggak akan mungkin terwujud gitu, begitu kira-kira. Oke, itu seperti mungkin agak susah ya, tapi contohnya bagaimana Mas? Ya, yang namanya aktivitas industri ya, nggak ada yang namanya aktivitas industri zero waste segala macam gitu ya, nggak ada. Yang ada itu kita bisa meminimalkan gitu ya. Sejauh ini yang saya lihat belum ada yang namanya zero waste, karena zero waste-nya setelah kita telusuri proses untuk membuat zero waste-nya itu juga ini menghasilkan karbon sendiri gitu ya. Kayak misalkan yang lagi gembor-gembor nih, misalkan zero waste penggunaan mobil listrik ya, mungkin kalau agak umum ya, yang katanya zero emisi, padahal sebenarnya dalam hal pertambangan nikelnya sendiri yang untuk membuat baterainya itu ya perlu kita telisik dulu kan ya, apakah dia ternyata memakan energi, memakan karbon yang lebih besar gitu. Mungkin ya segitu mungkin untuk konsep umumnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau secara general sendiri kita harus mengakui bahwasanya bumi ini ya
pasti lambat laun ya rusak-rusak aja kan. Maksudnya dalam artian kita tidak bisa beraktivitas tanpa merugikan bumi kan begitu ya. Benar-benar. Intinya. Tapi kan kita tahu sendiri ada namanya recovery kan gitu ya. Iya. Nah artinya gimana caranya industri yang kita lakukan ini tidak lebih besar dampaknya daripada recovery yang bumi lakukan sendiri gitu loh. Yang artinya di sini kita juga bisa membantu bumi gitu. Misalkan melakukan aktivitas-aktivitas hijau gitu. Nah, itu juga akan bisa membantu gitu. Nah, ini juga yang banyak diterapkan di tambak-tambak gitu ya. Ada yang berupaya dengan menanam mangrove ya di sekitarnya gitu. Yaitu upaya yang bagus gitu untuk mengurangilah dampak daripada aktivitas industri aquaculture gitu. Oke. Tapi sebenarnya memang menarik karena kan untuk aktivitas aquaculture sendiri kan sudah dibentengi oleh AMDAL sebenarnya Mas ya. Oke. Nah, apakah Mas mau ada komentar terkait AMDAL ini agak rawan tapi kalau misal nggak mau ya nggak apa-apa. Ini agak rawan. Saya akui agak rawan karena ini sudah pengaruhnya ke pemerintahan. Iya. AMDAL itu sebenarnya ya bagus ya. Cuma memang untuk pelaksanaan di lapang sejauh ini yang saya lihat keliling-keliling itu memang masih berat ya. Apalagi ya AMDAL sendiri kan ada kriterianya ya supaya dia harus diamdalkan gitu. Nah, padahal kenyataannya sebagian besar tambak itu ya bukan tambak yang luas-luas banget gitu kan. Banyak juga tambak rakyat ya. Yang artinya tambak rakyat ini sendiri kalau dikumpulin mungkin yo bisa jadi lebih banyak daripada tambak-tambak industri besar gitu. Tambak-tambak yang hektar-hektaran gitu ya. Jadi memang untuk AMDAL ini ya sebenarnya bagus. Ya kita harus sebagai pembudidaya ya sebisa mungkin lah kita mengikuti regulasi yang ada gitu. Supaya ya biar ada gunanya AMDAL itu. Kamu belajar berapa semester? Jadi selama ini belum berguna, Mas? Ya apa ya? Skip. Yo. Oke. Nah, kalau dari udang sendiri itu sebenarnya kalau Mas lihat dosa paling besar dari udang ini apa, Mas? Maksudnya waste-nya itu dalam bentuk seperti apa sehingga apakah ada waste yang memang dia itu sangat terlihat merusak, katakan saat sifon itu apakah ketika dia langsung dibuang itu memang benar-benar langsung berdampak secara besar atau bagaimana? Iya, sebenarnya kalau industri perikanan peternakan ya. Nah, di sana sebenarnya waste paling besar yaitu dia bahan organik ya. Mungkin beda dengan industri kimia, industri tekstil, dan lain-lain gitu. Mereka kan ada residu bahan kimia ya. Nah, kalau untuk di perikanan, peternakan, pertanian mungkin ya, itu kebanyakan ya waste-nya itu ya berupa bahan organik gitu. Nah, ketika bahan organik ini dibuang secara jor-joran ya, tanpa dilakukan pengolahan, entah itu mungkin pengendapan, oksidasi, atau penambahan bakteri gitu sebelum dibuang ya. Nah, ini yang ketika langsung masuk jor-joran ke dalam lingkungan ini bisa ya berbahaya gitu ya. Nah, kita sendiri sebagai pembudidaya juga kan mengambil air dari lingkungan ya. Nah, ketika kita membuang kotoran untuk lingkungan ya otomatis lingkungannya kotor, kita ngambil air dari lingkungan kotor gitu. Nah, itu yang selama ini jadi lingkaran setannya pembudidaya gitu. Nah, ini juga yang menyebabkan banyak di beberapa tempat ya pembudidaya itu biasanya cuma tahan 2-3 siklus gitu. Anggaplah 2-3 tahun gitu. Nah, di tahun-tahun berikutnya itu lokasi budidayanya itu udah nggak layak lagi untuk dilakukan budidaya karena memang kondisinya sudah rusak gitu. Yang artinya dia harus pindah. Nah, itu yang jadi dosa utama mungkin yang untuk sekarang ini di pembudidaya. Hampir sama kayak sawit berarti ya, Mas ya? Ya. Harus pindah-pindah lahan gitu ya? Ya, kebanyakan gitu. Ya biasanya habis itu kan mangkrak dulu, tes lagi, dia budidaya gagal lagi, ya udah habis itu ditinggalin dulu, pindah tempat mungkin gitu. Mungkin kalau beberapa tahun kemudian udah recovery lagi wilayahnya balik lagi gitu. Biasanya polanya gitu. Ya kemarin sebenarnya saya sudah sempat omong-omongan juga sama Mas Alfi ini. Jadi itu kan masalah maksudnya tadi mungkin lebih mengarah pada intensif pastinya ya Mas ya. Oke. Kalau ekstensif seperti apa Mas jadinya? Dalam artian apakah itu is the best way to treat the environment?